Halo, Halo. Selamat datang di Cinema ID. Yeay. Halo, Halo. Selamat datang di Cinema ID. Yeay, sebenarnya ini kamar novel. Ini karena maunya di studio, Iya, ini bisa dijadiin studio. tapi budgetnya minim. Wah, nggak Jadi apa-apa. di kamar lo dulu, di Cinemania ID ini, Ya. kita akan talking ya, about film ya. Benar. Jadi kita nih freak banget sama film. Oh, Dan kita akan bahas upcoming film di satu minggu itu, iya. kan? Pokoknya jangan sampai nonton film itu mengganggu kuliah kita. Salah, kuliah itu mengganggu nonton film kita. Terus kita akan bahas tentang social life, di mana ada film yang akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Benar. Dan juga kita bakal ada challenge sih. Episode kita bakal nantangin diri kita sendiri ya. Iya, Atau sama mungkin teman-teman teman-teman kita. kita untuk ngelakuin sesuatu yang gak jauh beda atau berkaitan dengan film. Atau sama youtubers lain ya nanti ya. Kalau lu mau mampir ke kamarnya Noval sih. Langsung aja deh, kita akan bahas upcoming film yang akan tayang seminggu ke depan nih, Dam. Iya, dari tanggal Tanggal 7 7 sampai 12 ya. Ah. Jadi kita bakal ngebahas pertama soal Alice Through the Looking Glass. Kedua ada apa? Sadako versus Kayako ya. Dan Terus yang yang terakhir ketiga itu ada Swallow ya, sandal. kita nggak Shallow. kita nggak disponsorin itu. Lu Iya, iya. ngomong lagi. Gak apa-apa. Hari ini gratis, besok bayar. Shallow aja. Yang lain ada The Shallow. Tapi Alice ini keren banget sih. Ini kan sequel dari Alice in Wonderland. Yang di film pertamanya itu udah dapet sekitar ratusan juta US dollar di Oh, box gitu. office. Jadi karena emang udah laku berat film pertamanya, film kedua dibikin Alice Through the Looking Glass. Ini penayangan perdananya di Amerika apa di Indonesia? Di Amerika udah tayang, udah rilis 27 Mei. Waktu itu dia saingannya sama Lama X-Men. ya? Oh. Iya makanya, ini Oh. gue juga nggak ngerti kenapa Alice Through the Looking Glass itu rilis di sini baru Agustus gitu kan. Tapi ya gimana lagi gitu kan, ya udahlah. Yang penting ini film cocok banget ditonton untuk keluarga. Oke, kita lihat case-nya ya. Case-nya di sini ada Cast lamanya balik lagi, Mia Wasikowska, Anne Hathaway, Johnny Depp, Helena Bonham Carter sama Sacha Baron Cohen. Nah, Sacha Baron Cohen ini jadi salah satu highlight dan strong points buat gue di Alice Through the Looking Glass. Dia jadi Oke. time di sini tadi lo udah lihat penjahat baru di Alice, dan di situ tuh Sacha Baron Cohen tuh emang menunjukkan karakternya yang dulu terkenal sebagai Borat. Di sini ya 11-12 membawa warna baru untuk Alice Through the Looking Glass. Pasti bagus banget ditonton sama seluruh keluarga karena di sini ini film Disney Oke. dan colorful. Pastinya ya, Wonderland digambarkan secara colorful, penuh warna. Tapi bedanya dengan Alice in Wonderland, Alice Through the Looking Glass ini memberikan sedikit nuansa yang berbeda, agak dark dan chaos di Wonderland. Gara-gara siapa? Gara-gara ini, Sacha Baron Cohen ini. Cohen ya. Iya, kurang lebih gara-gara dia lah. Ada trivia unik gak sih? Trivia unik mengenai Alice Through the Looking Glass. Sebenarnya ada update terbaru sih. Alice Through the Looking Glass ini walaupun masif, dia kan emang dibikinnya budgetnya gede banget. Tapi sayangnya waktu dirilis di box office Amerika dia nggak sebagus film pertama apa. Dia rada-rada flop gitu di Amerika. Dari budgetnya yang 100 juta US dollar lebih, 4 hari pertama perilisannya dia baru dapat 23 juta US dollar di Amerika. Tapi itu kan di Amerika, di Indonesia bisa beda gitu. Apalagi untuk seluruh keluarga. Terus di sini ada penilaian nih dari IMDb, Metacritic sama Rotten Tomatoes. Kasih tahu Kalau ada di berapa? IMDb itu dapat 6,4 dari 10. 6,4 dari 10 dan itu dari ribuan review yang udah masuk sejak Mei 27, 2016. Terus Metacritic 34% ya. 34%? Ah, Wah, lagi.
Dan yang terakhir, Coba kita ini situs film paling kacau Oke. nih. Paling parah Rotten Tomatoes ya. Iya, Rotten yang Tomatoes. terakhir Rotten Tomatoes 29%. 29%. Gila. Kita sebagai preview film-film yang recommended, tapi juga kita harus memberikan nilai-nilai terkini dari film tersebut. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat dari 3 website tadi, lo bisa menerka lah apakah Alice ini cocok atau recommended untuk ditonton. Tapi menurut kita cocok-cocok aja sih untuk mengisi liburan gitu ya. Jadi gimana nih menurut lo film ini nih? Menurut lo gimana? Alice Through the Looking Glass. Final verdict gue kepo aja. Dari Kepo. Big No, kepo, dan Let's Go, gue lebih milih kepo. Kepo. Gue juga kepo sih karena ini dari genre-nya ya. Secara gue childish sih betul sih. Wah, Gua- so-soan banget. Gue sukanya nonton film sangar gitu. Wah, jadi ini nggak sangar menurut lo? Ini nggak sangar menurut lo? Biasa aja sih. Oh gitu. Oke, kalau gue, kenapa gue kasih kepo juga karena rilis di sini, rilisnya tuh telat banget. Gitu. Harusnya kan udah rilis dari Mei. Gue nggak tahu kenapa, tapi rilis yang harusnya rilis Mei, tahu-tahu rilisnya Agustus. Iya. Itu kayak turn down banget buat gue. Padahal di sini rilisnya udah keren gitu. Ceritanya kan Wonder Woman-nya kebakar apa segala macam. Bener. Terus ada penjahat baru kan, Sacha Baron Cohen. Itu keren banget, tapi karena jadwal rilisnya udah lama banget kayak udah males aja gitu nontonnya, jadi cukup kepo. Gue dari gue nonton No You See Me 2 tuh juga udah ada trailer ini dah. Tapi nggak muncul-muncul. Muncul. Bingung gue. Masuk gitu loh. Kita mesti lapor ke siapa gitu. Iya, gitu. Masa kita cuma dikasih trailernya doang, rilisnya baru sekarang. Lamaan nih. Jadi lu apa? Yaudah gue kepo lah. Kepo, gue juga kepo. Oke lanjut kita ke film kedua. Film kedua kita punya apa? Sodako ya. Sadako ya. Sadako versus Kayako. So, nih. ini Ini nih. horornya nih ya. Ini nih. Novel nggak lu bilang kalau Alice Through the Looking Glass bukan film gue sebenarnya film sangar, dikasih film gini takut. Ini bukan film sangar. Film horor kan Film sangar jelekit. juga. Iya. Film modus. Film pegang-pegangan. Iya. Ini ada trailernya dan kita akan nonton. Cuma aku benci banget sama produser kita nih si Randy yang nyuruh kita nonton trailernya ya. Jadi kita bakal ngebahas soal film horor terbaru Sadako versus Kayako. Ini pasti bakal seru banget, bakal keren banget. Ada beberapa yang aneh sih. Kalau yang gue baca dan lihat di trailer, itu masih ada itu tau apa kaset VHS yang gede gitu tau nggak lo? Tadi lihat gak yang kaset yang gede itu? Itu harusnya lama. Ini kan sebenarnya ada nyambung-nyambungnya sama The Ring gitu ya. Iya, karena ini gabungan antara setannya The Ring sama setannya The Grunge atau Ju-on kan ya. Jadi ini ada case-nya. Case-nya siapa aja? Pasti ini kayak ujian speaking nih. Mizuki Yamamoto ya. Mizuki Yamamoto dan Tina Tamashiro. Ini kalau gitu. Jadi gini Dam, ternyata ada yang gue pernah nonton sebelumnya, kalau film horor di Asia itu lebih nyelekit daripada film yang di Barat. Itu menurut lo kenapa, Dam? Karena orang-orang di Asia itu pada umumnya masih percaya hal-hal yang sakral, hal-hal yang mistis. Misalkan kalau ada apa-apa, lu kurang doa kali. Kalau ada apa-apa, lu nggak sholat subuh lu ya, gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh kan masih kuat ya di kita, dan budaya kita, legenda-legenda, urban legends kan banyak tuh. Jadi itu bisa dijadiin materi untuk dijadikan film oleh sutradara. Dan itu salah satu poin plus dan mengapa film-film Asia tuh yang horor-horor tuh banyak yang dipuji oleh Hollywood, bahkan yang di remake oleh mereka gitu. Termasuk yang ini nih, yang ini ya Ju-on ya. Nah, yang Ju-on ini salah satunya di remake. Iya, gua ada lihat kayak The Shutter gitu-gitu. Shutter ya. Yang di bioskop tuh, toto matanya dicongkel. Itu menurut gua apa ya? Iya, dia benar-benar jelekit ya Dam. Iya. Gua sampai benar-benar ngejerit beneran gitu ya kan. Terakhir gue nonton Ju-on 4 ya, Ju-on 4 yang The Beginning of the End. Wah, itu gue nggak kuat cuy. Itu setengah-tengah sampai dikit gue langsung keluar bioskop. Udah mau dapat yang review biar temen gue, jadi gue pulang ke rumah karena
karena emang serem banget, dan di sini lu juga bakal ngeliat setan yang menurut gue paling ngehe banget. Nah. Toshio, yang anak kecil ada nggak ya? Oh nih, Nah, itu ya. yang jongkok itu ngehe banget. Hebat ya. Dan dia bakal muncul lagi di Sadako versus Kayako. Di sini kalau yang dari lu ceritain kan tentang dua mahasiswi gitu ya. Jadi dia nyewa atau beli kaset gitu yang gede VHS gitu. Dan pas ditonton keluarlah tadi. Ya. Teknik. Ini menurut gua kayak ini apa, anak-anaknya ini iseng parah ya. Iya. Ngapain beli ya kan? Mahasiswinya ya. Terus keluar dari TV gitu ya. Ini Itu kan trademark banget. iya Kalau kan? itu Sadako ya. Tapi udah hafal sih ya. Kenapa nggak keluar dari microwave gitu ya kan? Mak gua memanasin pepes gitu. Keluar Malu. Sadako gitu. Malu. Tapi kalau misalkan ngomongin soal Sadako versus Kayako, ada yang keren nih dan mungkin bisa dicontoh oleh filmmaker dalam negeri. Kita langsung ke ratingnya aja dah. Ratingnya berapa? Rating dari IMDb ada 6,7 dari 10. Oh, berarti lebih tinggi dari yang sebelumnya ya? Ya. Terus dari insync.com ini 3,8 dari 5. Wow, wah itu tinggi Lumayan tuh. ya. Hampir 4. Lumayan recommended nih berarti nih kalau misalkan udah dilihat rating-rating begini kan. Oke, jadi menurut lo bagaimana film ini? Gue kepo. Kepo. Kalau lu kan Big No. Oh iya, Kalau- gua absolutely big no ya. Cupu dia emang. Kalau gue kepo, walaupun gue nggak terlalu suka film genre horor, tapi Sadako versus Kayako ini kan ngegabungin, mempertemukan gitu kan dua karakter yang ikonik dari dunia astral ya. Jadi ini merupakan sebuah apa ya, ketertarikan buat gue untuk nonton film ini. Ibaratnya kayak BVS versi horor lah gitu. Oke. Pokoknya gue kepo deh. Kepo ya. Kalau lu? Gua absolutely big no ya, karena gua nggak suka horor juga dan takutnya kebawa mimpi. Dan lu lihat gak deh? Nih kayak Tekken 3. Terus kita langsung ke film ketiga aja dah. Film ketiga kita punya The Shallows. Oke, The Shallow. Ini, wih keren nih. Udah. Ombaknya maksud gue. Shallow ini Ini film keren sih ya. tentang ini ya, apa namanya? Tentang Peselancar wanita. iya. Airnya ya? Menurut gue ini kayak Jaws tapi Jawsnya sendiri gitu. Iya, ini ngingetin banget sama Jaws. Dan menurut gue cast-nya sebenarnya cuma ngandelin si Blake Lively ini doang. Cuman lo tau lah Blake Lively kan salah satu aktris berbakat ya di Hollywood. Dia cinlokannya Deadpool, Ryan Reynolds di film Green Lantern. Jadi ceritanya tuh si peselancar ini yang diperanin sama Blake Lively, dia peselancar kan pasti nyari spot-spot bagus. Oke. Nah dia dapet nih salah satu spot yang katanya itu apa ya, tersembunyi gitu dan nggak banyak orang tahu. Lo bisa lihat di trailernya tadi itu sepi kan? Iya, sepi. Jadi nggak banyak orang tahu. Nah dia berselancar di situ, dia nggak tahu aja kalau di situ ada Noval. Ada keluarga gua. Jadi ya udah diserang dan akhirnya luka, berdarah kan tuh. Kan kalau hiu sensi banget sama darah. Makin apa tuh namanya? Agresif ya. Gitu. Tapi emang biasanya kalau peselancar atau backpacker, traveler, biasanya emang lebih nikmat sendiri sih mereka. Jadi mereka memanfaatkan situasi kayak gini. Dan kalau nggak salah, ini syutingnya tuh di Hawaii atau dia ngambil bukan di Australia ya? Set lokasinya di Hawaii gitu. Jadi salah satu tempat yang emang belum pernah terjamah buat lo yang suka jalan-jalan. Bisa banget karena ini juga secara nggak langsung menunjukkan panoramanya kan. Jadi ini salah satu film yang buat gue penasaran banget untuk nonton. Gak cuma gara-gara Blake Lively, gak cuma gara-gara hiu putihnya doang, tapi juga gara-gara suasananya ya. Suasana latarnya dan juga intensitas yang mereka bikin di film ini. Ada sedikit ini juga nih, apa namanya, trivia juga. Kalau film ini udah box office ya, artinya dia udah meraup keuntungan 68,6 juta US dollar dari modalnya 17 juta US dollar. Tuh, menang banyak lagi. Nggak cuma penontonnya menang banyak, hiunya menang. Iya, sutradaranya semua. Produsernya, studionya juga menang banyak. Balik modal ya. Balik modal. Dari penilaiannya, dari IMDb 6,8 dari 10. Lumayan lah ya. Lumayan. Terus dari Rotten Tomatoes itu, wow, ini nih. Wah ini keren. Kalau tadi
Film pertama cuma dapat berapa? 29-an ya? 29. Ini dapat berapa, Kang? 77%. Wow, Waduh. dari Rotten Tomatoes tuh berarti udah certified fresh dari Iya. Rotten Tomatoes. So you have to watch it because it's highly anticipated and it's Oke. really good. Terus Terus satu lagi, dari Roger Ebert. wah, Roger Ebert juga Dan- salah satu yang ini. Oh, yang itu ya, gue pernah dengar dia itu berpengaruh di dunia film banget dalam mengasih nilai. Roger Ebert ngasih 3 dari 4. 3 dari 4. Oh. Jadi ini bisa dibilang salah satu film yang ditunggu-tunggu ya. Ya, itu. Nggak cuma sama kita yang awam, tapi juga rekomendasi dari mereka yang udah pro ya. Jadi menurut lo untuk film ini gimana? Gue bakal let's go. Let's go. Nggak cuma gara-gara pengen lihat Blake Lively-nya aja pakai Oke. bikini ya, enggak. Tapi gue juga pengen ngerasain intensitasnya. Dan karena gue juga udah kangen juga sama film-film yang kayak Jaws kan, Oke. nunjukin hiu putih segala macam, keren ya. Oke. Lalu Menurut gua oke deh, gua let's go. Let's go. Soalnya ini ya drama thriller ya. Ya gua inilah jadi biar apa namanya? Deg-degan nih pas lagi nonton. Aduh. ini gimana caranya si peselancar? Siapa namanya tadi? Peselancarnya? Anna ya? Nancy Adam. Nancy. Oh, namanya aja udah Adam. Nancy Adam. Kenapa emang? Namanya aja udah Adam. Ya, bukan lo, tapi Nancy Adam. Ya, lo Iya. kan Tinggal ditambahin Pratama doang di belakangnya. Nancy Adam Pratama. Ah, Gila, gokil. Dan ini gue penasaran banget gimana caranya Nancy Adam ini bisa lepas dari terornya si hiu itu. Kan Oh, tadi oke. dikelilingin tuh. Gimana caranya biar dia bisa lepas dan Oh. gimana caranya si sutradara dan juga si penulis naskah untuk bikin penonton tuh nggak bosen sama film ini. Padahal film ini tuh sebenarnya simple aja gitu-gitu doang kan. Tapi dapat review bagus, so it's Ya. gonna be fantastic. Jadi itulah 3 film yang kita bahas untuk minggu ini. Yap, jangan lupa Subscribe di channel ini ya. ya, karena Nah, dengan subscribe lu kita bisa jadi lebih baik ya. Siapa tahu bisa dapet studio yang bikin lebih oke. dan nanti lo akan tahu kita bikin video terbarunya nanti Kapan lagi? dengan lo subscribe dan lo share ke teman-teman lo, Dan- sahabat lo, selingkuhan lo, mantan juga like video ini. Dan kalau misalkan lo punya komentar, usul, kritik, saran dan juga misalkan, oh enggak, buat gue Alice Through the Looking Glass kalau keren kok, gue bakal let's go. Silakan komentar di Apapun ya. di comment Di section yang udah kolom disediakan. komen. Oke, dan Jangan lupa minggu depan kita bakal rekam lagi ya, 3 film berikutnya. oke. Jangan lupa dengerin siarannya di Dreamers Radio ID karena gue bakal nge-review 3 film ini. Oke, gua Noval. Gue Adam Pratama. Bye bye.